Selamat datang di Center Cultural Islamic Català di Barcelona, Spanyol. Tempat ini menjual berbagai kelengkapan untuk umat muslim dan muslimah. Ada sajadah, kemudian ada minyak wangian yang dari Arab seperti di Indonesia, buku, dan lain-lain. Masjid yang berada di daerah El Clot ini merupakan salah satu dari 29 tempat sholat yang ada di Barcelona. For your information, di Barcelona tidak ada masjid yang sebesar di kota-kota lain di Spanyol. Hal ini menjadi perdebatan dan juga aspirasi umat muslim, namun ada berbagai alasan di balik hal tersebut. Barcelona berada di provinsi Catalunya, sehingga orang lokal di sini disebut juga dengan orang Katalan. Nah, menurut Catalan News, konon katanya warga muslim di sini sempat beraspirasi untuk membangun masjid. Namun setelah berbagai diskusi dan juga tanggapan dari orang lokal, umat muslim memilih untuk membangun banyak tempat sholat ataupun masjid-masjid atau yang kita biasa sebut musola di Indonesia dalam skala yang lebih kecil dan tidak sebesar masjid di kota lain. Untuk buku-buku muslim di sini mulai dari harga 4 euro dan untuk Al-Quran 10 euro diskon khusus Ramadan. Di bulan Ramadan, tempat sholat untuk wanita berada di lantai 1, sedangkan untuk laki-laki di lantai 2 di atas. Tempatnya cukup untuk menampung sekitar 50 jamaah perempuan. Nah, berikut ini adalah suasana sholat tarawih di dalam Masjid El Clot ini. Untuk sepatu dibawa sendiri ke dalam, diletakkan di rak seperti layaknya yang ada di Masjid Istiqlal. Dan untuk wudhu mereka tidak menyediakan sandal. Jadi tipsnya teman-teman lebih baik pakai sandal atau bawa sandal sendiri. Kaligrafi cantik ini menghiasi bagian dalam masjid, dan saya juga menemukan hal yang serupa di masjid lain di Spanyol. Aunque haya llegado a su lugar de residencia, solo que tiene que hacerlo en privado. Y Allah sabe más. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selain tarawih, nggak lengkap dong kalau misalnya kita nggak bukber bareng, apalagi dengan makanan Indonesia. Tempatnya di aula sekolah Claret, masuknya dari sini. Alhamdulillah, aku dapat kesempatan untuk berbuka bersama dengan teman-teman PPI Spanyol dan juga diaspora Catalunya. Ada sekitar 50 warga Indonesia yang berkumpul di sini, mulai dari orang Indonesia maupun orang Spanyol atau orang asing lainnya yang menikah dengan orang Indonesia. Ada mahasiswa, ada keluarga, kemudian ada pekerja, dan lain-lain di sini.
4 Hijriah 16 April. Ini bersama komunitas Indonesia di Barcelona. Inilah suasana menuju buka bersama warga Indonesia di Barcelona. Sebelum bukber, kayak di Indonesia, kita ada kultum dulu, ceramah 7 menit. Pada kesempatan hari ini untuk mengisi kultumnya sebelum menjelang iftar atau berbuka puasa, izinkan saya Amal Biobis dari Majelis Dakwah Istiqomah Muhammadiyah Spanyol. Saya asalnya dari Bilbao, maksudnya kuliah di Bilbao di University of the Country. Jurusannya Sociology of Law atau Sosiologi itu. Insyaallah mudah-mudahan mohon doanya untuk segera diaspora Catalunya yang telah menjalankan acara ini dan seluruh saudara-saudaranya. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dan bertegur sapa pada Bapak Ibu sekalian. Hubbul watan minal iman. Jadi cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Maka mencintai saudara setanah air adalah bagian dari kita mencintai iman kita. Pokok beda pada pembahasan hari ini adalah Ramadanku, keluargaku. Jadi kebetulan ini saya lihat juga ada yang membawa keluarga, membawa anak, istri mungkin, dan teman-teman mungkin juga sudah dianggap seperti keluarga. Hadirin sekalian, Ramadan itu memiliki keistimewaan seperti handphone. Kenapa seperti handphone? Karena handphone itu perlu dicas. Tentu di sini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ketika handphonenya lowbat dan ingin memulai hari tentu panik. Karena kan handphone kita tinggal 5% dan mungkin kita akan sulit dihubungi 10 atau 20 menit selama kita di sana. Nah begitu juga dengan iman kita. Karena kita tidak sadar iman kita itu lowbat. Iman kita itu perlu dicas. Dan kebenaran-kebenaran yang kita dengarkan itu perlu diperbaharui. Sehingga keberadaan saya di sini sebenarnya bukan untuk mengajari tapi berbagi. Si kita tidak hanya tentang Al-Quran, namun juga tentang menghidupkan bagaimana 10 malam terakhir Ramadan, ada 10 hari terakhir Ramadan ini. Meningkatkan interaksi kita dengan keluarga, meningkatkan interaksi kita dengan sesama. Makanya saya beri tema pada kesempatan ini, Ramadanku, keluarga. Seharusnya kita memiliki kedekatan emosional seperti kita memiliki kedekatan emosional dengan keluarga kita di Indonesia. Saya yakin semuanya di sini, kalau kita berkabar bahwa besok kita akan kembali ke Jakarta, semua orang di Jakarta akan senang dan mungkin akan menyambut kita. Dan ketika kita kembali ke sini, mungkin tempat kita bekerja, tempat kita sekolah, mungkin keluarga kita yang di Indonesia pun akan senang. Begitu juga kita dengan Ramadan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ketika Ramadan datang, itu kita selalu senang, bergembira, bersemangat menyambutnya. Lalu ketika 10 akhir Ramadan ini, akhir-akhir kita merasakan kesedihan. Itu sebenarnya maknanya. Bagaimana Ramadan itu kita rasakan sebagaimana keluarga kita. Kita servis dia, kita ajak dia jalan-jalan. Di Jakarta ada tempat main baru loh. Di Jakarta ada tempat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi ini kita di sini bergabung ada diaspora Indonesia di Catalunya dan juga PCIM dan juga PPI Indonesia di Spanyol. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah datang bergabung. Kali ini adalah pertama kalinya kita berbuka puasa bersama-sama dari diaspora, dari PPI dan juga PCIM. Semoga kegiatan ini saya harap bisa berlangsung lagi di masa yang akan datang. Dan selamat berbuka puasa. Ada cilok pakai bumbu kacang, pastel, tahu goreng, ada risol, lontong, dan lain-lain.
Vamos a empezar, ¿vale? Sentarse, por favor. Ini kita lagi ngeracik kopior ala Where the magic happens. Kopior ala Bu siapa, Bu? Eni. Bu Eni. Kopior es kopior KW. Ntar diudak dulu. Iya. Lagi jadi. Ada Nagasari, tiramisu, bolu kukus buatan Rahma. Lagi makan, udah, ayo. Nah, kita hari ini pakai apa, guys? Martabak. Buatan mana? Buatan mana? Isinya apa, Bun? Ayo. Kacang ya. Aduh, rasanya otentik. Aduh, yang hijau. Iya, jadi ini namanya Nagasari. Isinya ini dari tepung beras, dalamin pisang. Ini enak banget, camilan khas Indonesia. Coba digigit dulu. Sebelah begini, ini pisang. Jadi ini piring berikutnya. Coba. Kita makan berdua. Jelasin dulu ke Jeffrey ini. Jelasin itu apaan? Ini ada sosis lilit nih, kompor isi sayur, soles dan cilok. Oh, cilok. Buatan yours truly. Sambelnya dong, sambelnya. Kacang Cakep. Bye-bye. Suasana Idul Fitri di Clot, Barcelona, Spanyol, 21 April 2023, 1 Syawal 1444 Hijriah. Mbak Ira, Indonesia ya, Najwa Faizin sebagai suhu Barcelona di sini. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini. Menyambut Hari Raya Idul Fitri untuk orang Indonesia semuanya. Semoga sukses semuanya. Maaf lahir batin, lagi Najwa Faizin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin ya Mas. Ya, amin. Aku belum salaman sama warga-warga. Adalah tempat sholat id lainnya di Centro Islámico del Raval. Kalau yang tadi di luar, yang ini di dalam lokasinya. Di sini juga lebih siang daripada yang tadi di Parque El Clot, sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi. Bersama teman-teman Indonesia di sini. Alhamdulillah. Tambah mana ya? Malaysia di live. Sudah dimulai nih. Di itu kayak bahannya beda. Apa ya nama? Malaysia di live. Enak sih kuliahnya.
Alhamdulillah lebaran kita. Ya. Iya. Jadi cara bikin ketupat di Spanyol pakai plastik ini. Belinya di mana, Mbak? Di toko Asia gitu lah pokoknya. Ya, jadi tinggal dimasukin, kalau di Indonesia kan pakai daun, di sini tinggal pakai plastik, dimasukin direbus deh. Nggak usah pakai ditutup-tutup kayak di Indonesia, dibuka aja ya. Bisa. Dan ini adalah harta karun lainnya, aka rendang lama bana. Oke, makasih Maida. Sekian dulu liputan Lebaran 2023 di Barcelona. Hasta luego.